Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Putri Azizah Lutfia dengan NPM 2752026. Saya Suci Ayuni Nur Pratiwi, NPM 20752033. Dan saya Zumrotun dengan NPM 20752037. Kami dari kelas akuntansi 3A. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi musyarakah dengan rincian, pengertian akad musyarakah, ketentuan syariah, jenis-jenis musyarakah, ketentuan dan rukun musyarakah, dan yang terakhir, akuntansi musyarakah bagi bank syariah. Musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam hal ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana berupa aset kas maupun non-kas yang sesuai syariah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. PSAK yang mengatur tentang akad musyarakah adalah PSAK nomor 106. Istilah lain dari musyarakah biasa disebut dengan syarikah atau syirkah atau kemitraan. Para mitra dalam suatu musyarakah secara bersama-sama menyediakan dana untuk menjalankan suatu usaha. Mitra diperbolehkan untuk meminta jaminan dari mitra lain untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. PSAK 106 memberikan contoh kesalahan yang disengaja, yaitu 1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain melakukan penyalahgunaan dana investasi dan manipulasi biaya dan pendapatan operasional. Yang kedua, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Musyarakah merupakan salah satu muamalah yang diperbolehkan syariat sebagaimana diatur Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Dalil yang mengatur mengenal musyarakah adalah Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 12, beserta Quran Surat Asy-Syad ayat 38 dan ayat 28. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis pertama yang mengatur musyarakah adalah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu, "Aku, Allah, adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadis kedua adalah pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah jenis-jenis musyarakah berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, syirka al-milk. Jenis musyarakah ini merupakan kepemilikan bersama co-ownership yang akan muncul bila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atau suatu kekayaan atau aset. Yang kedua, syirka al-uqud. Kemitraan jenis ini tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud terdiri atas yang pertama, syirkah abdan, merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional yang bersepakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagai penghasilan yang diterima. Yang kedua, syirkah wujuh, merupakan kerjasama dua pihak tanpa menyertakan modal sama sekali. Masing-masing pihak hanya menyumbangkan nama baik, reputasi, dan creditworthiness. Mereka menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga, syirkah inan, merupakan kerjasama yang dalam hal ini posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama.
baik terkait modal maupun pekerjaan. Dengan demikian, tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Yang keempat, syirka mufawadah merupakan kerjasama yang dalam hal ini posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik terkait modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah berdasarkan PSAK. Yang pertama, musyarakah permanen. Ketentuan dalam musyarakah jenis ini adalah bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun. Musyarakah menurun atau disebut musyarakah mutanaqishah. Ketentuan dalam musyarakah jenis ini adalah bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan dan rukun musyarakah. Rukun musyarakah merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, pelaku. Pelaku akad musyarakah dalam hal ini disebut para mitra disyaratkan harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, objek musyarakah. Yang pertama yaitu ada modal dengan ketentuan harus berbentuk tunai, dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud. Jika modal berupa non-kas, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai tunainya dan disepakati bersama, serta modal yang diserahkan setiap mitra harus dicampur dalam kondisi normal. Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkannya, kecuali mitra lain telah menyepakatinya. Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal tersebut untuk kepentingan sendiri. Tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang syariah. Objek yang kedua yaitu ada kerja. Dengan ketentuan, partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila salah seorang mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Meskipun porsi kerja para mitra tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang telah disepakati berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri. Rukun musyarakah yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati para mitra di awal akad, sehingga resiko perselisihan dapat dihilangkan. Kemudian, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan tersebut. Misalnya, bagi hasil atau bagi laba keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung yang muncul bersama resiko.
Keuntungan merupakan milik para mitra, namun diperbolehkan untuk mengalokasikannya untuk pihak ketiga bila disepakati. Jika terjadi kerugian, maka akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi syariah bagi bank syariah. PSAK nomor 106 mengatur tentang akuntansi musyarakah untuk mitra aktif dan mitra pasif. Dalam konteks praktik, bank syariah biasanya berperan sebagai mitra pasif. Berikut ini adalah akuntansi musyarakah untuk bank syariah sebagai mitra pasif. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Biaya praakad yang muncul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Investasi musyarakah diakui saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Berikut pengukuran rekening investasi musyarakah. Yang A, investasi yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contoh jurnalnya adalah investasi musyarakah di debit, kas atau rekening nasabah di kredit. B. Investasi yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai yang tercatat, maka perlakuannya adalah: yang pertama, jika nilai wajar lebih besar daripada nilai yang tercatat, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan akan diamortisasi selama masa akad. Jurnal keuntungan tangguhan yang dicatat adalah di debit investasi musyarakah, di kredit aset non-kas, dan di kredit keuntungan aset musyarakah tangguhan. Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan yang dicatat adalah di debit keuntungan aset musyarakah tangguhan, di kredit keuntungan aset musyarakah. Yang kedua, jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat, maka selisih diakui sebagai kerugian saat terjadinya. Jurnal kerugian yang dicatat adalah di debit investasi musyarakah, di debit kerugian aset musyarakah, dan di kredit aset non-kas. Jika aset non-kas yang diukur dengan nilai wajar akan berkurang nilainya, maka jurnal untuk mencatat beban penyusutan investasi musyarakah adalah di debit beban penyusutan dan di kredit investasi musyarakah. Pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian. A. Jurnal untuk mencatat keuntungan investasi. Jika tanggal pelaporan dan pembayaran sama, maka dicatat kas atau rekening nasabah di debit dan pendapatan bagi hasil di kredit. Namun, jika tanggal pelaporan dan pembayaran berbeda, maka saat pelaporan dicatat piutang pendapatan bagi hasil di debit dan pendapatan bagi hasil di kredit. Saat pembayaran dicatat kas atau rekening nasabah di debit dan piutang pendapatan bagi hasil di kredit. B. Jurnal untuk mencatat kerugian investasi musyarakah. Kerugian investasi musyarakah di debit dan penyisihan investasi musyarakah di kredit. Selanjutnya yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran pada akhir akad. Yang A, jika modal berupa aset non-kas dan di akhir akad diserahkan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar, maka jurnal yang dicatat tanpa terjadi kerugian adalah kas atau rekening nasabah di debit dan investasi musyarakah di kredit. Jika terjadi kerugian, maka jurnal yang dicatat adalah di debit kas atau rekening nasabah, di debit penyisihan investasi musyarakah, dan di kredit investasi musyarakah. Yang B, jika akad berakhir dan aset non-kas dijual terlebih dahulu, kemudian menimbulkan keuntungan, maka jurnal yang dicatat adalah di debit kas atau rekening nasabah, di kredit investasi musyarakah, dan di kredit keuntungan penjualan aset musyarakah.
Jika menimbulkan kerugian, maka jurnal yang dicatat adalah di debit kas atau rekening nasabah, di debit kerugian penjualan aset musyarakah, pada investasi musyarakah di kredit. C. Nilai investasi musyarakah bagian bank, syariah atau mitra pasif sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan di awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada. D. Jika mitra aktif tidak mampu melunasi dana investasi musyarakah, maka jurnal dalam kondisi tanpa kerugian yaitu piutang musyarakah jatuh tempo di debit, pada investasi musyarakah di kredit. Jurnal dalam kondisi mengalami kerugian yaitu di debit piutang musyarakah jatuh tempo, di debit penyisihan investasi musyarakah, dan di kredit investasi musyarakah. Yang keempat, yaitu penyajian dan pengungkapan mitra pasif, menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Selanjutnya adalah pencatatan akuntansi musyarakah untuk bank syariah sebagai mitra aktif. Yang pertama, pada saat akad. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasinya adalah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar yang disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan historical cost models ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah, dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Yang kedua, selama akad berlangsung. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan dan nilai tercatat aset musyarakah non-kas. Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian. Yang ketiga, pada saat berakhirnya akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Materi yang telah kami sampaikan bersumber dari buku akuntansi perbankan syariah yang ditulis oleh Ibu Endang Asliana,
Ibu Arti Ardita, dan Ibu Destia Pentiana yang diterbitkan oleh UP Politeknik Negeri Lampung tahun 2018 di Bandar Lampung. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami meminta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.